Sesuai janji Sintayong, Indonesia berhasil menang besar lawan Brunei 6-0. Ini memang sudah diduga, tapi apakah Indonesia bisa melaju terus ke fase-fase berikutnya? Karena perjalanan ke Piala Dunia masih panjang. Seperti yang diharapkan Erick Thohir, Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026. Seperti apa dan mungkinkah? Saya akan bahas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita sedang bergembira karena Indonesia berhasil menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Sesuai prediksi, timnas Indonesia bisa menang besar lawan Brunei. Kemenangan besar ini membuat Indonesia lebih santai menghadapi leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Kita memang harusnya tidak memulai perjuangan dari putaran pertama karena ranking kita masih di bawah 25 Asia, maka kita harus memulai dari putaran pertama. Tapi itu tidak masalah karena justru lebih baik kita bisa mengasah kemampuan para pemain dengan baik. Sekilas soal pertandingan kemarin, secara skor memang sudah bagus, tapi Sintayong selaku pelatih sendiri mengakui bahwa timnas Indonesia masih belum main secara maksimal. Dia menyoroti mengapa setelah cetak gol kedua, Indonesia kesulitan untuk mencetak gol ketiga di babak pertama. Gol ketiga menunggu sampai babak kedua setelah terjadi pergantian pemain, setelah Ramadhan Sananta masuk. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa masalahnya seperti apa. Sintayong memang jeli melihat kemampuan pemainnya ya. Dan Sintayong juga tidak pernah bisa diduga siapa yang akan diturunkan. Saat melawan Brunei dia menurunkan daftar pemain yang mengejutkan. Hoki Caraka yang saya duga menjadi cadangan malah jadi starter. Dia malah menyimpan Ramadhan Sananta di babak kedua. Tapi itu tepat ya. Dan Sintayong punya visi jangka panjang. Sepertinya dia ingin memberi semangat kepada Hoki Caraka, striker masa depan Indonesia. Striker yang masih punya masa depan lebih panjang di timnas dan mungkin akan jadi andalan timnas di masa-masa mendatang. Nah, secara khusus saya akan menyoroti striker berdasarkan hasil lawan Brunei. Saya melihat bahwa striker Indonesia, striker lokal bisa diandalkan. Seperti video saya sebelumnya, striker lokal diharapkan bisa mencetak banyak gol. Kalau tidak, kita sangat butuh striker naturalisasi. Tapi striker naturalisasi sepertinya sulit didapatkan. Yang kita dapatkan saat ini back dan gelandang. Karena kan striker sangat sulit. Ada penyerang, ada winger tapi dengan jangka waktu atau dengan mepetnya waktu menuju Piala Asia sepertinya sulit ya untuk mendatangkan striker naturalisasi dalam waktu cepat. Kecuali untuk event berikutnya. Kalau Indonesia lolos terus ke fase berikutnya, fase ketiga misalkan ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, terkait striker lokal, apa yang dilakukan oleh Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat sangat menggembirakan. Saya melihat bahwa dalam beberapa kali penampilan timnas senior, baru kali ini saya melihat dua pemain ini
main bersamaan gitu. Memang lawannya Brunei, cuma Brunei, tapi kalau tidak hebat juga bakal susah mencetak gol gitu. Dan Ramadan Sananta juga di Mas Derajat menunjukkan bahwa mereka adalah pencetak gol yang ulung. Dalam pertandingan kemarin, keduanya memperlihatkan apa artinya seorang striker. Seorang striker adalah pencetak gol. Tugas mereka adalah mencetak gol. Dan mereka memanfaatkan betul setiap momen. Sekecil apapun momen yang ada di depan mata mereka. Karena tugas mereka adalah mencetak gol. Nah, ini kabar menggembirakan buat saya. Timnas Indonesia sekarang boleh disebut tidak perlu memusingkan striker. Kalau memang striker naturalisasi tidak didapatkan, striker lokal bisa diandalkan untuk masa depan, untuk event, untuk laga-laga Timnas Indonesia senior berikutnya. Begitu juga dengan Hoki Caraka. Dia juga penampilannya tidak buruk-buruk amat ya. Karena paling muda di antara yang lain, dia butuh jam terbang. Saya yakin kalau dia lebih tenang lagi, dia bisa mengimbangi Dimas Derajat atau Ramadan Sananta, dua pemain yang lebih senior dari dirinya. Belum lagi Rafael Struijk yang juga main di depan. Jadi kombinasi antara striker lokal dan striker naturalisasi yang bukan striker sebenarnya, winger atau penyerang, ini akan bagus. Ini jadi salah satu hal yang menggembirakan dari pertandingan melawan Brunei. Selain itu, saya juga menyoroti ambisi Erick Thohir yang ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di ruang ganti dia menyemangati pemain timnas. Dia mengatakan kemenangan lawan Brunei bukan target utama. Begitu juga putaran 2 nanti saat Indonesia main di grup F. Target Indonesia adalah berhasil menjadi juara atau runner-up grup di putaran ketiga. Karena kalau berhasil juara di juara atau runner-up di putaran ketiga, itu artinya kita sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, terkait ambisi Erick Thohir ini, kalau saya sedikit flashback ke belakang, Timnas Indonesia memiliki naik turun lah. Kita tidak pernah lolos ke Piala Dunia kecuali tahun 38 saat masih bernama Hindia Belanda. Itu pun pemain-pemainnya campuran ya. Tidak bisa juga dijadikan patokan. Itu sangat lama. Kita ingin untuk pertama kali lolos ke Piala Dunia. Dan berdasarkan sejarah keikutsertaan kita di kualifikasi Piala Dunia, yang terbaik memang saat kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu kita berhasil lolos ke putaran 3. Namun sayangnya saat di putaran ketiga kita malah jadi bulan-bulanan tim lawan. Saat itu kita dibantai oleh Bahrain 10-0. Belum lagi lawan Iran, lawan Qatar. Kita tidak meraih 1 poin pun. Kita kebobolan 26 gol dan hanya mencetak 3 gol. Nah, itulah yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah timnas Indonesia yang kuat. Dan Sintayong sudah memiliki fondasi itu. Dan dari pertandingan ke pertandingan timnas Indonesia, saya yakin Sintayong sudah melihat betul, lah ini siapa pemain yang pantas dia mainkan, siapa yang tidak maksimal, siapa yang bagus. Dalam konferensi pers, dia memuji Ricky Kambuaya. Dia menilai Ricky Kambuaya membuat perubahan di timnas Indonesia.
Tapi dia juga mengingatkan bahwa seorang pemain memang kadang-kadang naik turun, kadang bagus, kadang tampil buruk. Nah itulah. Tapi berdasarkan permainan saat lawan Brunei, saya yakin Sintayong punya gambaran siapa yang harus dimainkan di leg 2 nanti. Kalau melihat leg 2, kita sudah tenang. Tapi saya tetap berharap justru pemain-pemain terbaik yang akan menjadi starter. Kita tidak boleh menganggap enteng atau meremehkan. Karena yang kita incar adalah mencari skuad terbaik untuk sampai ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dan lolos pastinya ke Piala Dunia. Untuk pertama kali. Karena kesempatan itu ada gitu. Karena jatah Asia lebih banyak di Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara. Maka itu di leg 2 melawan Brunei, saya memprediksi Sintayong akan tetap menurunkan pemain terbaik. Mungkin ada rotasi kiper atau ya mungkin posisi kiper. Karena di press con sebelumnya juga Sintayong bilang tak akan ada rotasi. Belum lagi kalau Rafael Struijk atau Marcelino pulih ya, bisa jadi opsi untuk pertandingan leg kedua. Demikian teman-teman ulasan saya soal Indonesia lawan Brunei dan peluang Indonesia di lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kali. Terima kasih. Saya Devri Saipullah. Salam olahraga.